Tak cuma Anies yang bersafari menemui tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sebelumnya di pekan yang sama, bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga menampilkan keakraban dengan para tokoh NU. Suara Nahdlin jadi faktor penting dalam memenangkan pemilihan presiden 2024. Dalam sepekan, 3 bakal calon presiden memberi sinyal menampilkan pendekatan yang searah, yakni mendekati kalangan Nahdien. Ya, suara Nahdien memang salah satu penentu sejak pemilihan umum digelar pertama kali pada 1955. Oleh karena itu, berbagai strategi pendekatan dilakukan demi merebut simpati warga NU. Bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Ahad sowan ke rumah Ibunda Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf di Rembang, Jawa Tengah. Nyai Musinah adalah istri mendiang Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri, salah satu tokoh penting NU dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ganjar mengatakan kedatangannya sekalian pamit di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pada Selasa, Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden Gerindra dan PKB, Prabowo Subianto dan Habib Lutfi bin Yahya menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo dan Habib Lutfi mengatakan melaporkan persiapan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan ke Presiden Jokowi. Habib Lutfi menegaskan enggan kegiatan ini digiring ke urusan politik. Saya kira intinya ini ya. Hari ini saya mengantar aja saya maaf ya. Ya. Saya tidak mau digiring urusan politik. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Apa? Foto lagi. Di saat bersamaan, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkunjung ke wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur. Wilayah Tapal Kuda adalah basis kuat Nahdien. Meski selalu diperebutkan setiap pemilu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf selalu menegaskan Nahdlatul Ulama bukan alat yang bisa digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya itu bolak-balik sampai teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik. Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis. Konfigurasi suara Nahdien sementara bisa dilihat dari analisa Litbang Kompas yang memotret elektabilitas ketiga bakal capres di kalangan pemilih NU pada Mei lalu. Hasilnya, Prabowo punya elektabilitas paling tinggi, 25,8%. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 24,9% dan Anies Baswedan dengan 12,3%. Pentingnya suara Nahdien diakui dua partai pengusung dua bakal capres. PDIP menyatakan Nahdien membawa konsep Islam yang damai dan menyatukan bangsa. Pemilih PDI Perjuangan itu 87% itu menyatakan dirinya Islam. Dari 87% itu 56% menyatakan dirinya NU. Kemudian Muhammadiyah, kemudian juga LDII, MTA, dan yang lain-lainnya. Cara pandang tentang konsepsi persatuan Indonesia atau Pancasila dengan pendekatan kultural ini bentuk Islam yang rahmatan alamin, yang ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah itu sangat seiring dengan keinginan sebagai negara yang multikulturalisme. Ini adalah pertalian-pertalian yang sangat dimungkinkan bahwa bagaimana PDI Perjuangan sangat membidik kalangan Nahdlatul Ulama di dalam konfigurasi capres-cawapres. Sementara itu, Gerindra mengakui koalisinya dengan PKB merupakan pengakuan pentingnya suara NU. Gerindra ini kan sudah berkoalisi dengan PKB, dan PKB itu sudah jelas adalah memang warga NU yang ada di PKB. Jadi saya kira dari situ kan hubungannya sudah jelas bahwa memang bagaimanapun juga yang namanya Gerindra
itu dengan NU sudah kemudian dekat, karena itu kan kunjungan Pak Prabowo kepada beberapa pondok-pondok pesantren di Jawa Timur yang merupakan notabene disitulah NU yang besar di Indonesia. Masih ada 2 bulan sebelum penetapan bakal capres dan cawapres ditentukan. Maka segala cara dilakukan demi memastikan lumbung suara besar diraup untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Termasuk menggait bakal calon wakil presiden dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tim Liputan, Kompas TV.